orang-orang berdosa mempunyai masa depan yang baik, yang kudus. Karena itu, maka kisah Maria Magdalena yang dimengerti sebagai perempuan berdosa tetapi mendapatkan panggilan mendahului para murid yang lain untuk bahkan menjadi pewarta kebangkitan Tuhan kepada para murid Tuhan, mengundang kita juga untuk terus-menerus memperbaiki hidup kita. Sekali lagi, kalau setiap santo atau santa mempunyai masa lalu, maka setiap orang berdosa boleh mempunyai masa depan yang baik. Yesus bersabda kepada Maria Magdalena, "Pergi, beritahukanlah kepada saudara-saudaraku, aku naik kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allah-mu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Di samping Bunda Maria, Ibu Yesus sendiri, Maria Magdalena adalah wanita yang paling terkenal di dalam Injil. Kita diajak untuk mengenang Maria Magdalena pada hari ini. Maria yang merupakan perempuan pertama yang dianugerahi penampakan Tuhan setelah Tuhan bangkit dan diberi tugas untuk mewartakannya kepada para rasul. Pastilah mempunyai simpati tersendiri terhadap Yesus dan Yesus terhadapnya. Dongeng mengenai dirinya memang simpang siur, dan secara umum orang menganggap dia adalah seorang pendosa yang bertobat. Kasih mungkin itulah yang mengikat Maria Magdalena pada Yesus dan tentu Tuhan padanya. Karena kasih, hidup menjadi berubah. Tuhan mengasihi dia dan kasih-Nya tanpa memandang dosa-dosanya, dan karena itu Maria mengasihi Tuhan dan meninggalkan segala dosanya untuk kemana-mana menyertainya. Karena itu dia mendapatkan tugas istimewa mewartakan kebangkitan Tuhan kepada para rasul. Kita diundang untuk memperbaiki hidup kita, meninggalkan dosa-dosa kita, dan mewartakan kabar sukacita, ialah Yesus Kristus, Tuhan atas kehidupan, yang akan menjamin kehidupan kekal kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Luhur Maha Mulia, Putramu yang tunggal menyampaikan kabar sukacita Paskah kepada Maria Magdalena mendahului para murid lainnya. Semoga berkat teladan dan doanya kami wartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya meraja dalam kemuliaan-Mu. Kami mohon kerahiman-Mu ya Allah Maha Baik, bagi Bapak Ignatius Wignowiono dan bagi Bapak Sukpo Munglan, Saudara Sukpo Munglan yang telah Kau panggil menghadap-Mu, berilah kebahagiaan kekal bagi mereka dalam keabadian, dan izinkanlah mereka menjadi pendoa bagi keluarga dan bagi gereja-Mu. Kasihanilah juga para saudara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka karena kerahiman-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kidung Agung. Di dalam kerinduannya sang mempelai berkata,
Pada malam hari di atas peraduanku, ku cari jantung hatiku. Ku cari dia, tapi tak kutemukan. Aku bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan, dan di lapangan-lapangan. Ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari dia, tapi tak kutemukan. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja meninggalkan mereka, kutemukan jantung hatiku. Ku pegang dia dan takkan kulepaskan lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Dikau, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus yang tiada berair. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Demikianlah aku rindu memandangmu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Dikau. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Alleluia, 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 alleluia. Katakanlah Maria, apa yang engkau lihat? Wajah Yesusku yang hidup, sungguh mulia hingga aku takjub. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Ini lanjutan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke makam Yesus dan melihat bahwa batu makam telah diambil. Maria berdiri dekat makam itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring. Kata kedua malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil orang, aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa Yesuslah itu. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan,"
dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Dalam seluruh kitab suci kita, dari awal sampai akhir, yang kebanyakan ditulis oleh para penulis laki-laki, yang juga bercerita dari sudut pandang laki-laki, ada banyak cerita atau kisah mengenai perempuan. Sejak Hawa dalam kitab Kejadian sampai Maria yang dimahkotai 12 bintang dalam kitab Wahyu. Di antaranya ada banyak cerita para perempuan hebat, pahlawan bahkan, juga para perempuan yang menjadi nenek moyang Yesus. Salah satu dari para perempuan itu adalah Maria Magdalena. Saya mengatakan tadi secara umum orang mengertinya dia adalah perempuan berdosa yang bertobat dan kemudian menjadi murid Yesus yang juga sangat dekat padanya. Kisah ini boleh dikatakan berpesan kepada kita kalau para kudus, santo atau santa, mempunyai masa lalu yang barangkali kelam, maka orang-orang berdosa mempunyai masa depan yang baik, yang kudus. Karena itu, maka kisah Maria Magdalena yang dimengerti sebagai perempuan berdosa tetapi mendapatkan panggilan mendahului para murid yang lain untuk bahkan menjadi pewarta kebangkitan Tuhan kepada para murid Tuhan, mengundang kita juga untuk terus-menerus memperbaiki hidup kita. Sekali lagi, kalau setiap santo atau santa mempunyai masa lalu, maka setiap orang berdosa boleh mempunyai masa depan yang baik. Kita bersyukur atas Allah yang Maha Rahim, yang mencintai semua orang dan tidak membeda-bedakan, juga tidak memandang gender, tidak diskriminasi terhadap ras dan lain sebagainya. Allah yang Maha Rahim mencintai kita tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih. Maka kekuatan cinta Allah itu marilah kita hidupi juga dengan membaharui hidup kita di dalam cinta, seperti terungkap dalam bacaan pertama tadi. Cinta bisa mengalahkan segala-galanya dan mengubah segala-galanya. Karena kasih itu, Allah rela memberikan hidupnya bagi kita, dan karena kasih itu, marilah kita juga mengabdi Allah dengan setia. Tuhan memberkati kita. Amin. Agar tidak lagi hidup bagi diri sendiri, melainkan bagi Dia yang telah wafat dan bangkit untuk kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Santa Maria Magdalena telah menunjukkan cinta kasih besar kepada Kristus, gurunya. Semoga sakramen keselamatan yang kami sambut melimpahi kami juga dengan cinta kasih yang tahan uji, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Saudara dan saudari sekalian, juga semua anggota keluarga Anda dimanapun berada,
Semua orang yang kita doakan, yang kita kasih dan kita layani, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.